Tabi pun. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok TPB 56 akan memaparkan hasil dari Project Research Based Learning kami yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Angin atau PLTB sederhana sebagai implementasi dari Hukum Faraday dan Hukum Lenz. Sebelum masuk ke pembahasan, mari mengenal anggota kelompok yang telah menyelesaikan proyek ini dengan segala susah dan senangnya. Ada Berta Fitriani, NIM 123220153, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Rahmadiani Iwansyah Putri, NIM 123220157, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Adeline Cinta Marisi Purba, NIM 123220168, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Ines Benedikta Sari, NIM 123220166, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Gohantua Jeremiah Amrita, NIM 123140160, Prodi Teknik Informatika. Dan Alpresco Simanulang, NIM 123510012, Prodi Rekayasa Keolahragaan. Dalam video ini, kami akan memaparkan beberapa hal penting, yaitu penjelasan tentang hukum Faraday, hukum Lenz, rumus yang digunakan, generator, pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB sederhana, teori, kelebihan dan kekurangan alat, saran pengembangan, lalu ditutup dengan video pembuatan alat. Sekarang, kita masuk ke pembahasan. Selamat menyimak! Hukum Faraday dirumuskan oleh ahli kimia dan fisika asal Inggris yang dijuluki sebagai Bapak Listrik, yaitu Michael Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau induksi elektromagnetik. Selanjutnya, hukum Lenz. Hukum Lenz dibuat pertama kali pada tahun 1834 oleh seorang fisikawan asal Rusia bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Hukum Lenz adalah pelengkap dari hukum Faraday. Hukum ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana arah arus induksi yang terjadi akibat gaya gerak listrik atau GGL induksi tersebut. Rumus gaya gerak listrik. Epsilon sama dengan minus N dikali delta flux per delta T, di mana epsilon sama dengan gaya gerak listrik induks, N sama dengan jumlah lilitan, delta flux per delta T sama dengan laju perubahan flux. Generator. Generator listrik atau pembangkit listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik adalah induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator dibagi menjadi generator arus searah dan generator arus bolak-balik. Pada proyek ini, kami menggunakan generator berupa dinamo arus bolak-balik atau DC dengan kincir angin sebagai sumber energi kinetik. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB sederhana. Alat pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB sederhana adalah alat yang memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik. Kincir angin yang menghasilkan listrik bekerja berdasarkan adanya penggerak, yaitu angin. Angin mampu menjadi penggerak awal di mana ia berperan sebagai mekanik yang menggerakkan turbin yang telah dihubungkan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Teori. Pada saat kincir angin berputar dan menyebabkan putaran pada generator yang terhubung, kincir akan menghasilkan perubahan flux magnetik dari kawat tembaga atau kumparan. Semakin cepat putaran kincir angin, semakin besar perubahan flux magnetik dan semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Arus listrik yang dihasilkan dalam kawat tembaga akan mengalir melalui kabel plus minus ke lampu kecil yang berfungsi sebagai beban. Lampu kecil akan menyala sebagai hasil dari energi listrik yang dihasilkan. Hukum Faraday menyatakan perubahan flux magnetik dari sebuah kawat tembaga akan menghasilkan arus listrik dalam kawat tembaga tersebut. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik akan menghasilkan gaya yang berlawanan dengan perubahan medan magnet yang menginduksinya. Alat pada percobaan pertama dan kedua.
Alat gagal pada percobaan pertama ada lilitan tidak rapi, jumlah lilitan kurang, kardus pembungkus kumparan kurang besar sehingga kumparan sulit berputar, dan yang terakhir batang as terlalu panjang. Setelah melakukan beberapa revisi pada percobaan kedua, yaitu lilitan lebih rapi dan ketat, jumlah lilitan lebih banyak, kardus pembungkus penampang berdiameter lebih besar, dan batang as dipotong sepanjang yang dibutuhkan. Kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga bayu sederhana. Kelebihannya, yaitu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik sehari-hari, mendukung konsep energi berkelanjutan yaitu menggunakan energi terbarukan, menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Adapun kekurangannya, yaitu memiliki kapasitas yang kecil sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan energi yang cukup besar, bergantung pada tiupan angin yang cukup besar untuk dapat menghasilkan listrik, dan juga desain tidak cukup kokoh dan rawan rusak. Saran pengembangan. Berikut adalah beberapa saran pengembangan untuk pembangkit listrik tenaga angin sederhana. Yang pertama, peningkatan desain, yaitu mengoptimalisasi desain bilah turbin yang lebih kokoh. Yang kedua, pengadaan sistem penyimpanan energi, yaitu sistem penyimpanan energi dapat digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan, sehingga dapat digunakan pada saat angin tidak bertiup cukup besar. Yang ketiga, penggunaan material yang lebih berkualitas untuk memperpanjang umur alat dan juga agar kerja alat menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan alat pembangkit listrik tenaga angin sederhana. Yang pertama, ada magnet, kardus, lakban hitam, lampu kecil, kaleng bekas, kabel plus minus, solder, lem tembak, gunting, dan juga cutter. Saksikan video kami dalam pembuatan alat pembangkit listrik tenaga angin sederhana. Tutorial pembuatan alat generator. Pertama, ambil satu batang as. Kemudian tempelkan kardus yang sudah dibentuk ke batang as. Kemudian, lilitkan kabel tembaga ke kardus tersebut sebanyak 50 lilitan. Kemudian lalu tempelkan cetakan aluminium ke batang as sebagai tempat perputaran generator. Siapkan kabel yang telah disatukan ke cetakan aluminium, di mana berfungsi sebagai penggesek yang dapat menghasilkan panas. Lalu, satukan aluminium tersebut ke batang as. Kemudian, tutup generator yang telah dirancang menggunakan kardus yang telah dicetak. Lalu tempelkan magnet di samping kanan dan kiri generator, di mana magnet berfungsi sebagai penggerak dinamo. Dan lakukan uji coba pada generator yang telah dirakit. Setelah pembuatan generator telah berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kipas angin dan rumah sederhana. Pertama, siapkan kardus dan buat bentukannya, kemudian satukan hingga membentuk sebuah kipas angin. Kita lanjut dengan pembuatan rumah sederhana, di mana rumah sederhana tersebut berfungsi sebagai tempat lampu.
Pembuatan rumah sudah selesai, lalu tambahkan lampu untuk diuji coba, dan uji coba kipas angin menggunakan generator buatan. Lalu, hubungkan kabel plus dan minus dari dinamo ke lampu kecil, lalu lampu menyala saat kincir angin berputar. Demikianlah video kami, semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton.